Di pantai foto yuk. Boleh? Loh, sudah waktunya ibadah. Oh iya? Ayo siap-siap. Ayo yuk, jangan terlambat. Sebelum ibadah, Kak Ina ada pantun. Oh iya? Apa Kak? Ikan bakar, ikan belana, Cakep. ikan asap campur cumi. Terus? Apa kabar anak-anak? Sudah siap ibadah hari ini? Jalan di pantai, lihat gelombang ombak. Camilannya roti di atas meja. Masih siap dong kakak? Menari memuji sang raja. Tapi Kak Nia, meskipun ini ibadah online, Ya. kita harus siap-siap loh. Betul. Apa aja ya yang harus disiapkan? Jangan lupa peraturannya, harus mandi, pakai baju yang rapi, duduk manis, dan siapkan Alkitab adik-adik semua. Nah, sekarang sudah siap kan? Puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Bapa, kami memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah menyembah Tuhan, saatnya kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama, kita mau angkat tangan kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Amin. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om,
menyembah, sama-sama tangan kanannya diangkat. Kita mau menyembah Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan buat kami semua. Kami sudah memuji meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Kau bekerja bagi anak-anak-Mu, biar setiap firman yang disampaikan anak-anak-Mu boleh mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kakak harap adik-adik bisa mencatat ayat hafalan minggu ini. Jangan lupa ya. Nah, saat ini kita akan membaca Alkitab kita di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan kita hari ini berjudul Cara untuk mendapatkan perlakuan spesial dari Allah. Nah, bagaimana cara kita supaya kita mendapatkan perlakuan spesial dari Allah? Yaitu dengan cara kita menjadi anak-anak yang suka melayani Tuhan. Siapa di sini yang suka melayani Tuhan? Angkat tangan. Nah, puji Tuhan. Mungkin adik-adik yang lain bertanya-tanya, loh, bagaimana cara saya untuk melayani Tuhan? Sedangkan saya masih kecil. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kita masing-masing karunia yang berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah
cara kita untuk melayani Tuhan. Yang pertama adalah melayani Tuhan dengan cara memuji dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dengan kita rajin menyembah Tuhan, dengan kita rajin memuji Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, berarti kita sudah melayani Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah mendoakan teman-teman dan mengajak teman-teman ke sekolah minggu. Adik-adik, mungkin ada teman-teman kita yang dalam keadaan sakit, ada teman-teman yang kita yang sudah lama tidak beribadah bersama-sama. Nah, itu menjadi tugas kita bersama, yaitu kita mendoakan teman-teman kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga adalah suka menolong teman. Adik-adik, kakak yakin dan percaya adik-adik yang suka melayani Tuhan tentu suka juga menolong teman-teman. Dalam keadaan susah, kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi sesama kita. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik semua, setelah kita melayani Tuhan, apa upah yang kita akan terima? Adik-adik yang suka menyembah Tuhan, apa upah yang akan kita terima bersama? Anak-anak yang suka menolong, apa berkat yang akan kita terima bersama? Nah, kita akan membaca di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26. Semuanya yang ada di rumah ikuti kakak. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, puji nama Tuhan adik-adik, itulah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan bahwa ketika kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Yang pertama, berkat apa yang akan kita alami, yaitu berkat dikasihi oleh Allah. Ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan mengasihi kita. Yang kedua adalah kita diberkati Tuhan. Nah, kalau kita dikasihi dan diberkati Tuhan, segala yang menjadi kerinduan adik-adik, apa yang adik-adik rindukan, apa yang adik-adik doakan, Tuhan pasti akan menolong kita semua. Puji Tuhan, kakak harap firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penyemangat kita untuk kita mempergunakan waktu di dalam hidup kita untuk tetap semangat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Roma pasal 12 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu kamu, sehingga kamu dapat membedakan yang kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupanya dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi teman-teman, sekarang Angel akan ayat hafalan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Hari ini saya mau menghafalkan ayat hafalan di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Amin. Terima kasih. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu bisa dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa itu baik, yang berkenan kepada Allah dengan sempurna. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Sekian, terima kasih. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, Sehingga kamu Dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih. Dadah. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terima kasih. Ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, berubahlah dengan kebaharuanmu dan budimu, Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Siapa anak sekolah minggu yang sudah diberkati firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Sebelumnya Tante mau menyapa dulu anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Cici, halo Feli, Lemuel, Abel, Cia, Gracela, Tania, dan anak-anak yang lainnya.
Anak-anak, 2 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kita diperlakukan spesial oleh Allah. Ada caranya loh kalau kita ingin diperlakukan spesial oleh Allah. Pertama, kita nggak boleh serupa dengan dunia. Kedua, menjadi anak-anak yang suka melayani Tuhan. Tante harap anak-anak juga suka melayani Tuhan, menyenangkan buat Tuhan Yesus. Ada berkatnya loh kalau kita melayani Tuhan. Nah, hari ini Tante mau mengajak anak-anak bangkit berdiri. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami sudah memuji, kami sudah menyembah, kami sudah mendengarkan firman. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, supaya firman boleh tumbuh dan berbuah di hati anak sekolah minggu. Pimpin anak-anak sekolah minggu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya menjadi anak-anak yang suka melayani Engkau. Karena ada berkat yang luar biasa ketika anak-anak sekolah minggu melayani Engkau. Anak-anak sekolah minggu akan dikasihani oleh Allah Bapa, diberkati oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, berkat-Mu turun atas anak-anak sekolah minggu. Berkat jasmani Tuhan limpahkan. Apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak sekolah minggu, Tuhan Engkau memberkati, Engkau memenuhinya Tuhan. Berkati orang tuanya di dalam setiap pekerjaannya. Berkati Tuhan sekolah anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan buat anak-anak sekolah minggu. Engkau menyertai, Engkau melindungi anak-anak sekolah minggu bersama keluarganya. Berikan sukacita, damai, sejahtera daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Engkau Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang besar buat kami semuanya. Ketika anak-anak sekolah minggu menyenangkan Engkau, Tuhan akan menyenangkan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.